Indonesia. Yang yang terhormat narasumber webinar hari ini yaitu Maryam Rahmawati Sumitra, PhD. Pertama-tama, mari kita bersyukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memungkinkan kita untuk hadir dalam acara International Webinar Series for Research Collaboration, series pertama dengan tema Drug Discovery and Molecular Insight. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada hari ini untuk mengikuti rangkaian kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Kimia UMI dan Universitas Pendidikan Indonesia dan didukung oleh Himaka dan Lab Terpadu UMI. Perkenalkan, saya Cynthia Rahayu yang bertugas sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Agar kegiatan kita berjalan lancar dan penuh keberkahan, mari bersama-sama membuka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Marsh Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan dari program studi kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Yang kelima, foto bersama. Yang keempat, pemaparan materi oleh speaker. Yang keenam, tanya jawab. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Dan yang kedelapan, penutup. Hadirin yang saya hormati, memasuki agenda pertama yaitu mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Saudari Ilma Fariatun Nisa, saya persilahkan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yalizu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yaliju minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'unal umur. Shadaqallahul azim. Terima kasih atas pembacaan ayat suci yang telah disampaikan. Semoga menambah keberkahan acara kita semua. Memasuki acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Muhammadiyah.
Universitas Muhammadiyah Sukabumi tampil dengan paradigma baru, siap membentuk insan mandiri. Ayo kita tekadkan bersama semuanya, sambut dengan tangan yang terbuka hadirnya UMI kita tercinta. Berjuanglah demi negara, berbakti kepada Allah untuk masa depan nanti. Kembangkanlah UMI, majulah negeri, jangan sampai mati, kejayaan abadi. Kembangkanlah UMI, majulah negeri, jangan sampai mati, kejayaan abadi. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari program studi kimia UMI yang akan disampaikan oleh Ibu Lela Lailatul Humaisa MSI. Kepada Ibu Lela Lailatul Humaisa MSI, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita tersalurkan dengan baik. Selawat serta selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani beliau gitu ya di setiap langkah kita ke depan sebagai hamba Allah yang arif. Terima kasih senantiasa saya sampaikan kepada yang pertama Ibu Helmatul Munawaroh PhD yang kebetulan sebagai dosen saya di waktu S1. Terima kasih atas kerjasamanya. Kegiatan ini dimulai karena kita berdiskusi terkait dengan kolaborasi riset yang akhirnya sampai ke kegiatan webinar hari ini. Dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada Mariam atas waktunya dan juga insight yang positif dan welcoming gitu ya untuk kita berkolaborasi dan juga menjadi narasumber. Yang kita tahu teman-teman bahwa Mariam itu merupakan alumni kimia UMI juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga menjadi masukan ataupun juga penyemangat untuk teman-teman gitu ya, bahwa kuliah di UMI juga kita bisa S2 dan juga S3 bahkan sedang postdoc di sana ya. Itu jadi kegiatan hari ini itu sebetulnya memang berawal dari adanya kolaborasi riset yang mudah-mudadan bisa terlaksana di tahun depan gitu ya, dimulai dari bulan ini yang kita akan selenggarakan webinar. Dan terima kasih sekali kepada UPI juga yang sudah saya bergabung, dan nanti ada dari BIN gitu ya, yang akan juga menjadi narasumber. Jadi nanti kita akan ada 4 series gitu ya, dari narasumber dari UPI, dari BRIN, dari TMU, Medical Industry, dan juga dari UMI ya. Itu saja mungkin sebagai pengantar. Terima kasih juga mewakili program studi kimia. Di sini juga ada dosen, ada Bu Devi tadi saya lihat. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi dan menjadi ajang
apa ya silih informasi gitu ya, bertukar informasi dan wawasan serta pengalaman dari apa yang sudah disampaikan, sudah dilalui oleh narasumber-narasumber yang kita akan selama Desember ini akan kita diskusi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan atas sambutan yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Pada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, untuk sesi foto bersama akan dimulai dari slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Lalu untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, untuk sesi foto bersama telah selesai. Hadirin sekalian, kita akan memasuki acara inti yaitu webinar presentation dengan topik Drug Discovery and Molecular Insight. Sesi ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Saudari Dafa Salsabila yang merupakan mahasiswi semester 3 dari Program Studi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi sekaligus koordinator pada Divisi Humas di Himpunan Mahasiswa Kimia UMI atau Himaka. Kepada moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Terima kasih sudah bergabung dalam International Webinar Series for Research Collaboration dengan tema Transforming Biodiversity into Health and Sustainable Products. Hari ini kita memasuki seri 1, Drug Discovery and Molecular Insight. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri, nama saya Dafa Salsabila yang akan bertugas sebagai moderator dan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Semoga sesi hari ini dapat memberikan wawasan baru dan membuka ruang kolaborasi yang bermanfaat untuk kita semua. Sebelum memasuki sesi utama, izinkan saya memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu. Bidang drug discovery atau penemuan obat merupakan salah satu area riset yang berkembang sangat pesat. Saat ini proses penemuan obat tidak hanya mengandalkan sintesis, tetapi juga dipadukan dengan biologi molekuler, bioinformatika, struktur-based drug design, dan pendekatan komputasi lainnya. Melalui integrasi ini, proses pengembangan obat menjadi lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran. Hadirin sekalian, narasumber kita pada webinar kali ini adalah seorang peneliti muda yang luar biasa produktif dan memiliki kontribusi kuat dalam dunia riset kanker serta desain obat modern. Beliau adalah Dr. Mariam Rahmawati Sumitra. Berikut adalah perjalanan akademik dan profesional beliau. Dr. Mariam menempuh pendidikan S1 Kimia di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tahun 2012 hingga 2016 dengan meraih IPK 3,68. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan S2 di Temple Medical University pada program Cancer Biology and Drug Discovery yang ditempuh pada tahun 2018 hingga 2020 dan berhasil lulus dengan predikat sempurna meraih GPA 4. Tidak berhenti di situ, beliau kemudian melanjutkan program doktoral S3
di kampus yang sama di Temple Medical University pada bidang Cancer Biology and Drug Discovery pada tahun 2020 hingga 2025. Saat ini beliau bekerja sebagai postdoctoral research di Temple Medical University, di mana beliau terlibat dalam desain dan sintesis molekul obat baru, melakukan analisis struktural, activity relationship, menjalankan berbagai uji biologis in vitro, serta menggunakan pendekatan komputasi seperti molecular docking dan virtual screening untuk mendukung pengembangan jaringan obat. Beliau juga terlibat dalam analisis data omik, validasi target obat, hingga berkolaborasi dengan berbagai tim lintas disiplin untuk riset pengembangan obat kanker. Selain itu, beliau juga memiliki keahlian dalam biologi molekuler, bioinformatika, pemeliharaan sel untuk uji bioesai, dan serta pengembangan obat berbasis senyawa sintetis. Sepanjang karirnya, Dr. Mariam juga telah menerbitkan sejumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi seperti Moleculars, Computer in Biology and Medicine, Frontiers in Oncology, Cancer Journal, Arabian Journal of Chemistry, dan American Journal of Cancer Research, yang menunjukkan intensitas dan kualitas riset di bidang cancer biologi dan drug discovery. Dengan latar belakang tersebut, kita dapat melihat bahwa beliau adalah sosok yang sangat tepat untuk mengisi webinar kita pada hari ini. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kita, Dr. Mariam Rahmawati Sumitra. Kepada Ibu, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih untuk moderator atas pemaparan CV-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Program Studi Kimia Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah memberikan wadah atau forum untuk kita berdiskusi bersama. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Lela dan Ibu Heli dari Universitas Pendidikan Indonesia, juga Bapak Ibu sekalian yang ikut bergabung di forum diskusi ini. Tak lupa juga kepada teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa. Semoga pemaparan materi yang akan saya bawakan ini dapat memberikan pengetahuan ataupun motivasi untuk melanjutkan studi lebih lanjut. Baiklah, saya akan membagikan PowerPoint-nya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang drug design and development dengan subtitle yaitu target selection and target selection and screening. Perkenalkan, nama saya Mariam Rahmawati Sumitra. Saat ini saya sedang melaksanakan postdoctoral researcher di Department of Internal Medicine, Taipei Medical University. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan ada 5 outline. Yang pertama yaitu therapeutic development process atau proses development suatu obat. Lalu ada juga tentang target identification, yaitu tentang bagaimana kita menentukan target dari obat atau senyawa yang kita punya. Selanjutnya yaitu validasi dari target obat tersebut. Lalu drug screening, dan yang terakhir target assessment. Therapeutic development process atau proses development suatu obat. Sebagaimana kita tahu bahwa pengembangan obat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk menemukan suatu obat baru. Dari basic research sampai FDA approve itu memakan kurang lebih 10 tahun dengan biaya yang sangat fantastis, yaitu kurang lebih 2,6 miliar dolar. Akan tetapi hanya kurang dari 12% dari obat yang sekian banyak tersebut yang lolos di clinical trial fase 1 hingga akhirnya mencapai FDA approve. Tentu banyak sekali step-step yang harus dilaksanakan. Contohnya seperti
pada clinical trial, setelah kita menemukan obat di tahap ini, drug discovery, lalu preclinical trial, pada clinical trial itu membutuhkan relawan kurang lebih puluhan orang. Jika lolos di clinical fase 1 ini, baru kita bisa melanjutkan ke clinical fase 2 dengan relawan ratusan orang hingga fase ketiga, yaitu ribuan orang relawan. Ini membutuhkan banyak sekali relawan dan juga kos yang dikeluarkan. Dan pada proses ini merupakan bagian dari detail development terapeutik, yaitu yang pertama basic research. Basic research ini kita bisa lakukan dengan review literatur atau juga dari rumah sakit, misalnya kita mendapatkan data pasien dan data orang sehat, lalu kita bisa membandingkan kira-kira apakah ada gen tertentu yang hanya ada di orang sakit tapi tidak ada di orang sehat. Itu dilakukan pada basic research. Atau basic research bisa juga dilakukan dari database, tidak hanya dari rumah sakit, tapi sekarang sudah tersedia online database yang kita bisa akses. Baik itu yang free ataupun yang tidak free, tapi kita bisa mendapatkan basic research tersebut dari public database. Setelah kita melaksanakan basic research, barulah kita selanjutnya menentukan target identification. Target identification ini kita bisa pecah menjadi kita mau target penyakit A kah, atau kita sudah mempunyai spesifik penyakit tertentu, lalu kita ingin tahu kira-kira target atau gen apa yang ingin kita temukan. Setelah kita menemukan target, barulah kita selanjutnya itu memvalidasi target tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu jika kita mempunyai sekumpulan obat atau senyawa, lalu kita bisa melakukan screening di sini, di mana di clinical study ini kita bisa uji toxicity in vitro ataupun in vivo, baik di sel ataupun di animal. Lalu selanjutnya ada heat generation. Apa itu yang dimaksud dengan heat generation? Yaitu seperti yang kita dapatkan di sebelumnya di target validation. Jika kita sudah mempunyai compound library, lalu dari compound library tersebut, misalkan ada 100 compound library. Setelah kita cek pada cell line atau pada animal model, kita akhirnya mendapatkan satu kandidat obat yang mempunyai aktivitas yang sangat baik. Lalu itu yang dinamakan hit. Setelah kita mendapatkan hit, barulah kita selanjutnya mendevelop obat ataupun senyawa tersebut. Lalu terakhir ada lead optimization. Lead optimization ini bisa berbagai macam. Misalkan karena kita sudah mendapatkan senyawa aktif ataupun komponen aktif dari lead development ini, lead optimization bisa kita lakukan seperti drug delivery system ataupun lain sebagainya. Dari target identification dan target development ini itu sudah mencakup early drug discovery sampai clinical fase 3. Tetapi pada preclinical study, apakah kita sudah lolos di clinical study? Kalau kita sudah lolos di in vitro dan in vivo, baru kita bisa mengajukan IND filing. Atau apa itu IND filing? IND itu investigational new drug. Jadi sebelum ke clinical fase 1 harus sudah lolos di preclinical study, baru kita bisa mengajukan IND filing. Setelah kita lolos di clinical fase 1, 2, dan 3, baru kita bisa mengajukan new drug application. Jika sudah lolos new drug application atau biologics license application, baru senyawa yang kita peroleh tersebut bisa dimanufacture. Selanjutnya yaitu target identification. Bagaimana senyawa kita mempunyai target dan bagaimana mengidentifikasi target dari senyawa ataupun obat kita.
pada tahun 1854 sampai 1915, Paul Ehrlich mengatakan bahwa tidak ada substan ataupun zat yang bekerja jika tidak ditemukan. Jadi kita harus menemukan obatnya dulu, baru kita bisa tahu apakah obat ini bekerja atau tidak. Paul Ehrlich itu dia melakukan methylene blue untuk mewarnai bakteria. Dan dia menemukan bahwa methylene blue itu bisa apa namanya taken up bisa taken up bisa diserap oleh jadi methylene blue itu bisa diserap oleh parasit malaria dan mempunyai efek yang cukup pada pasien. Atau bisa juga target identification itu melalui the magic bullet. Tapi magic bullet ini sangatlah susah karena dia ultra spesifik compound, artinya dia sangat spesifik pada target tertentu. Tentunya ini sangat susah untuk didapatkan karena banyak proses, banyak research tadi yang diperlukan untuk menemukan kompon yang begitu spesifik pada target. Atau kita bisa juga melalui protein. Misalkan kita ingin kita mempunyai obat lalu kita ingin mentarget protein tersebut. Tetapi jika kita mentarget protein, tentunya protein mempunyai banyak pocket, jadi kita tidak tahu apakah senyawa kita akan membanding itu mengikat ke pocket yang mana di protein tersebut. Selanjutnya, target identifikasi bisa melalui gene expression. Gene expression ini seperti contohnya misalnya kita bekerja dengan kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini bisa kita dapatkan dari pasien ataupun dari sel lain kanker paru-paru tersebut. Lalu setelah itu sel lain tersebut kita treatment dengan obat, lalu kita melakukan yang namanya RNA sequencing. Nah, dari RNA sequencing tersebut kita bisa melihat apakah obat tersebut bisa mentarget gen-gen yang ada di dalam kanker tersebut itu. Nah, di dalam di dalam kanker itu terdapat banyak gen tentunya. Ada gen yang memang dia dibutuhkan di dalam tubuh, ada juga yang tidak dibutuhkan atau disebut juga oncogen. Oncogen itu adalah gen yang bisa memacu kanker. Sedangkan ada yang namanya tumor suppressor gene. Tumor suppressor gene ini adalah gen yang dibutuhkan untuk menginhibit kanker tersebut untuk bisa menyebar. Nah, obat kita ini ditujukan untuk oncogen, jadi untuk menghambat gen tersebut agar tidak berekspresi lebih tinggi. Karena jika gen tersebut berekspresi lebih tinggi, maka kanker tersebut akan menyebar ataupun terus berkembang biak. Nah, ada berbagai macam pendekatan, bisa dengan gene association study, ada juga biomarker, imaging, dan lain sebagainya. Jadi target identification itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama target deconvolution, yang kedua target discovery. Bedanya dari target deconvolution dengan target discovery, jika target deconvolution itu kita mempunyai suatu senyawa atau satu obat, tapi kita belum tahu apakah target dari senyawa tersebut. Lalu kita harus mencari apa kira-kira targetnya. Sedangkan target discovery, kita mau obatnya, kita ingin membuat obat, tapi kita sudah mempunyai target. Misalnya pada kanker paru-paru ada satu gen yang namanya EGFR, dia sangat ekspresinya tinggi di kanker paru-paru, tetapi dia di normal rendah. Nah, kita mempunyai gen EGFR ini yang ingin kita target. Barulah kita ingin tahu kira-kira senyawa apa yang bisa mentarget gen tersebut. Dari situ
kita mendapatkan satu target. Misalkan target yang tadi gen EGFR tersebut. Barulah kita melakukan target validation. Target deconvolution bisa dilakukan dengan berbagai metode, salah satunya microarray atau affinity chromatography dan lain sebagainya. Sedangkan target discovery, sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, jika kita sudah mempunyai target tetapi belum mempunyai obatnya, dari situ baru kita membuat berbagai macam obat atau sekumpulan library dan kita melakukan tes kepada target tersebut. Target identification itu pertama bisa dari disease model, misalkan dari clinical sample atau dari cell line. Dari clinical sample ini kita bisa dipecahkan menjadi normal dan juga patient. Lalu dari situ kita bisa dapat genomik dan proteomiknya. Dan di target validasi itu kita bisa melihat disease status. Nah, dan disease tissue expression, dan itulah obat penemuan obat yaitu dari clinical sample atau bisa juga dari cell line. Cell line juga sama, bisa menggunakan genomik atau proteomik. Lalu selanjutnya yaitu bisa system approach bisa menggunakan animal model atau dari patient. Di sini ada tabel target identification. Ini merupakan database online yang bisa kita akses untuk menentukan target dari senyawa tersebut. Seperti contoh ada geodatabase. Geodatabase ini kita bisa akses dengan gratis. Misalkan seperti contohnya kita ingin studi mengenai suatu penyakit, suatu cancer, kita bisa identifikasi berdasarkan pasien dan juga normalnya. Lalu kita bisa analisis gen-gen yang hanya berekspresi di pasien tetapi tidak di normal atau healthy. Atau juga ada Human Protein Atlas. Di database ini kita bisa melihat jika kita sudah mendapatkan gen interest dari misalkan geodatabase, lalu kita gene interest tersebut kita bisa analisis kembali di Human Protein Atlas. Di Human Protein Atlas ini kita bisa melihat ekspresi cell line ataupun single cell line dan lain sebagainya. Contohnya seperti lokasi dari gen tersebut itu bisa kita cek di Human Protein Atlas. Lalu ada juga StringDB. StringDB ini kita bisa gunakan untuk melihat protein-protein interaction dari yang kita dapatkan dari geodatabase ini. Kita bisa lihat bagaimana interaksi antar protein tersebut dan lain sebagainya. What is drug discovery target? Nah, target dari obat itu bisa berbagai macam, bisa itu protein. Protein itu mencakup reseptor atau enzim, bisa juga G protein coupled receptor atau protease atau kinase. Yang kedua bisa juga transcription factor, gene regulation contohnya. Yang ketiga bisa ion channel dan transporter. Yang keempat protein-protein interaction, yang kelima DNA atau RNA atau ribosom. Jadi untuk target obat tersebut bisa berbagai macam. Contohnya ini seperti small molecule compound, target kelasnya itu bisa enzim, reseptor dan lain sebagainya, atau biologi. Tapi kalau
biologi ini hanya terbatas pada protein, transmembran, sel surface, dan metabolite, atau bisa juga nucleic acid. Tapi nucleic acid dia target kelasnya itu RNA. Eh, pada selanjutnya kita akan juga membahas tentang target validasi. Target validasi yaitu proses di mana eh, target molekuler yang diprediksi untuk sebagai contoh protein atau nucleic acid dari small molecule atau senyawa tersebut sudah diverifikasi. Target validasi bisa mencakup knockdown ataupun overekspresi dari target, monitoring dari node signaling system downstream, dan determining the structure activity relationship. Jadi menentukan struktur activity dari komponnya dan generating drug resistance. Sebagai contoh di sini ada imatinib, itu obat untuk BCR-ABL, dan juga trans trastuzumab untuk ERBB2. Um, di sini experimental approach-nya yaitu bisa RNA silencing. Konsepnya itu genetic track mutation, translocation atau expression. Sebagai contoh, ini adalah imatinib yang dikeluarkan oleh Novartis. Bisa kita lihat pada 1998 imatinib ini baru di klinikal fase 1 dan baru di FDA approve pada tahun 2006. Ini kurang lebih membutuhkan waktu yang cukup panjang dari klinikal fase 1 sampai FDA approve. Imatinib ini dia bisa digunakan untuk chronic myeloid leukemia. Dan Dr. Brian Decker dia merupakan penemu dari imatinib tersebut. Imatinib ini dia sudah target, artinya dia sudah menentukan target gen dari CML atau chronic myeloid leukemia, di mana target gennya yaitu BCR dan lebih dari 29 tyrosine kinase inhibitor juga ditemukan untuk kanker lain. Contoh validasi strategi untuk genetic dependency yaitu seperti Gleevec atau imatinib, dia genetik validasinya bisa protein ekspresi, dysregulated protein in, terus bisa juga menggunakan mouse model atau atau maaf sebelumnya. Jadi sebagai contoh di sini ada cancer drug. Cancer drug itu seperti contoh Gleevec, Gleevec atau imatinib. Imatinib ini dia mentarget BCR-ABL dengan indikasi yaitu leukemia atau akut leukemia. Nah, genetic validation-nya ini DNA change translocation. Dan untuk model validation dia mouse modelnya menggunakan transgenic mice atau Tarkeva. Nah, target Tarkeva ini EGFR. Untuk mouse model menggunakan transgenic mice develop cancer. Contoh lain dari
validasi itu sepertinya seperti olaparib, dia olaparib juga di mempunyai target yaitu PARP atau BRCA inhibitor dan tamoxifen. Tamoxifen ini dia mentargetkan estrogen receptor. Dan selanjutnya yaitu drug screening. Untuk drug screening, di sini ada berbagai tahapan. Yang pertama, seperti sebelumnya itu target validasi antara healthy dan juga disease. Bisa menggunakan genetik selular ataupun in vivo experimental model untuk memvalidasi target. Setelah kita mempunyai targetnya, baru kita melakukan screening. Misalkan kita punya sejumlah compound, lalu kita screening di sel line untuk melihat aktivitinya pada sel tersebut dan juga toksisitasnya. Setelah compound library kita dapatkan dan kita screening, baru kita melakukan secondary assay. Secondary assay ini bisa melihat ex vivo atau in vivo-nya dan selektivitas dari obat tersebut. Dan terakhir untuk drug discovery screening itu melakukan in vivo analysis menggunakan mouse ataupun animal model. Untuk in vivo analysis ini kita bisa melihat komponen farmakologi, disease efficacy model, early safety dan preclinical safety. Screening strategi yang pertama high throughput. High throughput ini yaitu sejumlah kompon kita analisis menggunakan 36 well plate, tapi dia dalam jumlah yang sangat banyak. Bisa juga screening itu fokus screening itu menggunakan kompon yang sebelumnya yang sebagai hit dari high throughput ini. Lalu kita hit kompon tersebut kita tes ke spesifik target atau kinase dengan dan kompon dengan similar structure. Selanjutnya screening strategi juga bisa menggunakan fragment. Fragment itu soft small compound, jadi direndam komponnya di dalam kristal untuk kemudian dianalisis menggunakan XRD untuk melihat interaksi antara komponen tersebut dengan targetnya. Bisa juga screening menggunakan virtual screening, contohnya seperti docking ataupun molecular dynamic. Dan ada juga screening strategi itu menggunakan NMR screening. NMR screening itu sama seperti fragment screening, bedanya dia di tes di NMR untuk melihat structure dari hit dengan konsentrasi yang rendah. Kemudian bisa digunakan sebagai building blocks untuk molekul yang lebih besar. Ini adalah contoh untuk high throughput screening. High throughput screening menggunakan robot karena dia mengecek sejumlah library compound untuk melihat aktivitasnya. Ini sebagai contoh hipotesis screening cascade. Yang pertama yaitu high throughput screening assay. Activity di sini untuk aktivitasnya konsentrasi kurang lebih 10 mikromolar. Lalu setelah kita lolos di high throughput screening, kita melihat selektivitas dari kompon tersebut. Lalu dilakukan secondary assay, phenotypic assay in vitro, dan lalu kita mendapatkan lead komponnya. Setelah kita mendapatkan lead, kita bisa melakukan development compound tersebut dan juga melakukan in vitro assay. Setelah kita lolos di in vitro assay, barulah kita bisa melakukan in vivo model. Terakhir, untuk memvalidasi semua proses tersebut, kita juga bisa mencek menggunakan software apakah
apakah eksperimen dengan prediksi tersebut linear ataukah tidak. Lalu terakhir barulah kita bisa mendapatkan kandidat kompon. Ini merupakan kunci dari in vitro assay di drug discovery. Yang pertama yaitu co-solubility. Diharapkan kompon tersebut bisa setidaknya dia larut di dalam air. Larut di dalam air itu akan lebih baik karena untuk pengembangan selanjutnya obat tersebut akan sangat dibutuhkan. Jika obat tersebut hidrofobik, maka akan diperlukan pengembangan lebih lanjut agar obat tersebut menjadi hidrofilik. Lalu setelah kita mengecek solubilitas dari senyawa tersebut, kita juga perlu melihat log-D atau untuk melihat BBB penetration, jadi untuk mengukur lipopilisitas obat, apakah dia bisa bergerak melewati membran. Lalu kita juga perlu melihat toksisitas dari obat tersebut, seperti G2 hepatotoxicity atau CYP450 inhibition, itu untuk melihat toksisitas dari obat yang kita temukan. Dan di sini kita ada beberapa data yang diperlukan untuk drug discovery. Contohnya seperti SNP atau CNV, gene expression, protein expression, dan lain sebagainya. Gene expression ini kita umumnya digunakan untuk mRNA, tapi juga bisa termasuk ekspresi dari transkrip yang lainnya. Atau protein ekspresi bisa ekspresi dari berbagai isoform dan juga protein-protein interaction. Data lain yang juga dibutuhkan untuk discovery yaitu drug efficacy meliputi IC50, EC50, GI50 di in vitro, dan juga drug target interaction. Berikut merupakan common public database untuk drug discovery. Jadi jika kita ingin membuat suatu senyawa sintesis, kita bisa melakukan desain di public database ataupun sebagai referensi. Contohnya menggunakan Chambel, PubChem, CMAP, dan lain sebagainya. Ini merupakan public database yang kita bisa akses untuk kita desain ataupun sebagai referensi. Jadi untuk target yang pertama, penemuan target ini merupakan public database yang bisa kita pakai, contohnya seperti GO, GTX portal, dan lain sebagainya. Dari sini kita bisa mendapatkan target protein atau target gene dari suatu penyakit. Setelah kita menemukan target, lalu untuk obat tersebut, jika kita sudah memiliki obat atau senyawa natural compound, kita juga bisa mengecek di PubChem, Campbell, dan lain sebagainya. Barulah kita bisa melihat drug response biomarkernya. Yang terakhir yaitu target assessment. Nah, apa yang membuat suatu target obat menjadi baik? Ada berbagai aspek. Yang pertama, genetik. Ada data genetik manusia yang menunjukkan target berhubungan dengan penyakit. Misalnya, mutasi yang menyebabkan phenotype penyakit. Yang kedua, bisa jadi itu adalah ekspresi. Terbukti meningkat, apakah dia meningkat atau menurun pada penyakit tertentu berdasarkan analisis transkriptomik dan proteomik. Yang selanjutnya itu validasi alat preklinik, bisa menggunakan chemical probe atau dan lain sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu diferensiasi, yaitu adalah landasan kuat bahwa modulasi target dapat memberikan keunggulan dibanding terapi standar saat ini. Yang kelima yaitu pengetahuan jalur biologis atau pathway. Jadi di dalam target tersebut tentunya ada jalur biologisnya. Jadi kita harus melihat jalur biologis dari gen yang kita ingin target tersebut. Yang selanjutnya itu keamanan target. Jika kita sudah menentukan target, kita harus melihat apakah target tersebut aman atau tidak. Apakah misalkan kita ingin mentarget mentarget gen A, tapi target gen A ini ternyata dia gen yang baik untuk tubuh. Itu tidak disarankan untuk mentarget komponen tersebut. Jadi harus mencari target lain yang dia hanya ada pada penyakit dan tidak ada pada normal. Yang selanjutnya itu model hewan. Data model hewan mendukung peran target dalam penyakit. Contohnya seperti hewan knockout atau model penyakit yang tervalidasi secara klinis. Kedelapan yaitu screening. Tersedia rangkaian screening yang sesuai, termasuk uji fungsional berbasis sel yang relevan dengan penyakit, dan idealnya uji jaringan asli, yaitu dari pasien. Selanjutnya yaitu kelayakan kimia. Kelayakan kimia ini adalah ada bukti bahwa target yang ditargetkan atau druggable oleh modalitas terapi yang dipilih seperti molekul kecil atau biologi. Selanjutnya itu prediksi dosis. Kita juga harus melihat dosis yang aman. Jadi jangan sampai obat tersebut dia terlalu toksik karena tidak hanya membunuh dari gen tersebut, tapi mungkin juga membunuh sel yang sehat, itu tidak baik. Jadi kita harus melihat toksisitas dari obat tersebut. Yang terakhir yaitu pengembangan klinis. Tersedia endpoint efikasi yang dapat dimonitor pada studi awal pasien, lalu biomarker yang dapat ditambahkan untuk penentuan dosis, dan populasi pasien yang jelas untuk studi bukti. Ini saya ingin sharing publikasi saya yang pertama, yaitu structure based design, synthesis dan biology evaluation untuk potensial breast cancer. Nah, sebagai contoh, kita di sini punya library compound. Ini yang disebut library compound. Bagaimana untuk mendapatkan library compound? Contohnya misalkan kita punya referensi natural alkaloid, bisa dari berberin atau camptothecin, ini merupakan natural alkaloid. Lalu semi-synthetic derivative ini adalah semi-sintetik dari natural alkaloid tersebut. Di sisi lain, kita juga punya referensi dari clinical drug seperti doxorubicin, daunorubicin, metoxantrone, pisantron. Di sini ada kesamaan, yaitu dia mempunyai 3 penyl ring. Jadi dari sini kita kita mempunyai satu farmakopor. Lalu farmakopor ini yang kita akan develop untuk library compound kita. Lalu setelah kita mempunyai library compound, dari hasil sintesis ini kita lakukan uji X-ray untuk melihat struktur dari compound tersebut dan melakukan in vitro evaluation dan validasi. In vitro dan validasi ini karena ini masuknya drug discovery bukan drug deconvolution. Jadi kita belum menemukan apakah target dari komponen tersebut. Jadi yang pertama kita harus tes dulu IC50 dari masing-masing compound. Setelah kita mendapatkan aktif compound dari sekian banyak compound, barulah kita melakukan studi lain seperti studi literatur. Misalkan gene top 21 ini dia gen yang
hyper expression di breast cancer. Lalu kita melihat bagaimanakah interaksi dari komponen ini di gen top 1 topoisomerase 1. Ini adalah contoh dari drug discovery. Sedangkan di paper saya selanjutnya ini adalah contoh dari drug deconvolution. Yang pertama, jadi kita kalau yang sebelumnya kita sudah menemukan uh, uh, kita sudah mempunyai obat, yang ini bedanya kita sudah menemukan targetnya. Bagaimana untuk menemukan target? Jadi untuk menemukan target seperti contoh kita ingin studi di ovarian cancer, lalu kita searching di database gen apa yang membedakan antara pasien dan juga orang sehat. Ternyata ada beberapa gen yang dia tinggi ekspresinya di cancer ovari, tapi rendah pada ataupun tidak ada pada normal. Barulah kita mendapatkan targetnya. Dan di sisi lain, ya, kita juga bersintesis beberapa senyawa dan melakukan high throughput screening. Lalu telah mendapatkan aktif compound tersebut kita prediksi apakah target dari aktif compound tersebut. Dan kita menemukan ada 2 common target dari compound tersebut. Dari 2 common target ini, kita bisa analisis menggunakan protein-protein interaksi dan melihat pathway dan juga gene ontologinya. Kita juga bisa melihat bagaimana kedua gen tersebut berperan pada patient survival analysis. Barulah setelah kita melihat interaksi dan juga patient survival analysis dan analisis-analisis lainnya, kita melihat bagaimana interaksi gen tersebut dengan senyawa aktif kita. Lalu kita bisa melihat molecular docking dan molecular dynamic simulation-nya. Terakhir, saya ingin berbagi informasi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin melakukan student exchange ataupun TEPP program. Jadi di Taiwan itu dia mengadakan ada yang namanya Taiwan Experience Program, dan itu dibiayai dari pemerintah Taiwan. Pendaftaran itu sekitar Juli sampai Agustus. Di TMU sendiri ada beberapa program yang menawarkan TPP program tersebut. Program ini gratis dan juga bagi yang terpilih bisa mendapatkan biaya per bulannya. Seperti contoh di College Medical Science ada data mining dan cancer molecular mechanism di term periodnya itu berbeda-beda, tapi aplikasinya sekitar bulan Juli sampai Agustus. Ini setiap student akan mendapatkan sekitar 6 juta rupiah per bulan untuk biaya hidup di Taiwan. Mungkin teman-teman bisa akses di website ini jika berminat untuk melakukan program exchange. Selanjutnya, bagi yang ingin melanjutkan program master, TMU juga membuka program master ataupun PhD yang bisa diakses di sini. Ada beberapa scholarship ataupun beasiswa. Saya sendiri awardee dari waktu selama master saya dapatkan program scholarship tipe B, dan semasa doktoral saya mendapatkan scholarship tipe A, di mana ini sudah bebas tuition fee dan mendapatkan monthly allowance sebesar kurang lebih 16.000 rupiah, 16.000 NT dollar.
bagi yang ingin melihat atau mau cek, ini ada websitenya, bisa dicek oleh rekan-rekan sekalian. Ada juga beasiswa dari MOI atau TMU Early Scholarship. Tapi MUI ataupun TMU Early Scholarship ini hanya eligible untuk dosen yang berbasis di eh, New Southbourne or Afrika, Indonesia termasuk di dalamnya. MOI Elite ini besaran scholarshipnya cukup banyak. Dia per bulannya sekitar kurang lebih 13 juta. Application periodnya sekitar September sampai Oktober. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber atas pemaparan materinya yang sangat informatif dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand untuk bertanya secara langsung. Persilakan. Hai, Oh, halo. Mariam, apa kabar? Saya langsung Alhamdulillah aja baik. ya. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Eh, Eh, sekarang posisi di mana ini? Di Di Taipei. Taiwan? Oh, di Iya, Taipei ya. iya. Iya, iya. Oke. Jadi saya mohon maaf baru gabung tadi, tidak mengikuti dari awal begitu ya. Dan luar biasa ini Mariam ini dulu mahasiswa UMI ya. Awal-awal dulu ke Taipei itu S2 ya Mariam ya. Iya, iya Pak S2. Ah, sedikit saya ingin bertanya, ini menarik sekali ya terkait pengembangan obat kanker ya. Jadi di sini bukan dari bahan alam tapi Mariam ini drug discovery ya. Jadi Iya, menemukan obat ya iya, yang memang tadi saya lihat eh, tata caranya menggabungkan informasi dari eh, bahan-bahan alam yang punya potensi apa obat kanker sama dengan obat-obat komersil ya. iya, betul Nah, Pak. baru digabung dapat informasi struktur obat yang punya potensi obat kanker ya. Kalau boleh tahu, Mariam ini mengembangkan obatnya ini pur obat sebagai bahan aktif atau nanti dimodifikasi untuk mencapai target kanker atau bagaimana ya? Karena kanker itu kan tipenya macam-macam ya, Iya, jenisnya macam-macam. Kemudian lokasi di dalam tubuh itu kan berada di mana-mana begitu ya. Nah, apakah eh, obat kanker yang dikembangkan ini juga harus dimodifikasi untuk mencapai eh, target kanker pada posisi tertentu atau bagaimana? Itu saja iya. mungkin Pak Mariam yang ingin Bapak tanyakan. Terima kasih. Oh iya, iya betul Pak. Jadi pertama itu kita melakukan studi Iya. literatur dan membuat desain senyawanya. Eh, Setelah kita ini pengalaman dari lab ya Pak. Jadi kita sudah membuat suatu kompon library, misalkan kurang lebih ada 100 kompon, lalu kita kerjasama dengan NCI dari United States. Jadi kita kirim jadi kita kirim dulu struktur senyawa kita ke United States. Nanti struktur senyawa tersebut apakah di approve atau tidak. Jika sudah di approve, baru
kita kirimkan ke United States untuk dites di berbagai cancer, tidak hanya satu, dua, tiga, tapi ada 63 sel line yang mencakup 9 jenis kanker. Dari situ nanti kita sudah dapat datanya untuk kemudian lebih lanjut. Misalkan dari 100 kompon itu ada 10 kompon yang aktif. Dari 10 kompon yang aktif itu kita contoh ambil satu kompon ini dia aktif di cancer apa, lalu kita melakukan studi literatur atau di database kira-kira si cancer tersebut karena dia memiliki banyak jalurnya. Uh, nah, kita menemukan target spesifik dari kanker tersebut. Lalu kita tes. Jadi selain karena dari United States tersebut hanya screening di awal, hanya untuk melihat LC50 atau EC50, tapi untuk jalur pathway-nya kita lakukan di lab kita sendiri dan untuk validasi di lab kita tersendiri, Bapak. Jadi tentunya banyak sekali proses, tapi setelah itu jika kita sudah menemukan satu obat dan kita juga perlu melihat bagaimana obat tersebut uh, ber, uh, beraktivitas di cancer tersebut. Setelah melihat aktivitasnya, misalnya obat ini dia hidrofobik, dia hanya larut di DMSO atau etanol. Etanol itu kan tidak baik untuk tubuh. Jadi kita harus melakukan modifikasi drug delivery-nya. Bagaimana senyawa yang asalnya hidrofobik tersebut bisa dibuat menjadi hidrofilik, jadi aman untuk tubuhnya. Oke, terima kasih. Mantap. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Baik, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Baik, kepada Kang Fajar Abdurrahman. Boleh dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Abdurrahman dari UPI. Pertama-tama terima kasih untuk pematerian yang sangat luar biasa, insightful ini. Saya ingin bertanya terkait, tadi kan sudah dijelaskan banyak hal drug discovery. Nah, tapi saya itu ada pertanyaan terkait bagaimana studi tentang uh, efek samping dari uh, obat yang telah kita temukan. Jadi kan tadi sudah disampaikan bahwa uh, ada terdapat beberapa rute seperti itu. Nah, tapi juga saya banyak membaca gitu, obat-obat itu juga punya efek samping terhadap jalur metabolisme lain, seperti mempengaruhi sistem endokrin atau sistem lainnya seperti itu. Jadi saya ingin bertanya terkait apa bagaimana cara kita melakukan studi efek samping dari obat yang telah kita temukan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk studi efek samping itu harus sudah dilakukan di clinical trial. Jadi clinical trial kan itu mencakup preclinical trial. Jadi preclinical trial kan ada in vitro dan in vivo. Nah, dari in vivo tersebut, dari animal model, kita bisa melihat efek sampingnya. Tapi kemudian kita juga bisa, karena itu kan sifatnya di animal ya, kita belum tahu di manusia seperti apa, barulah di clinical trial fase 1 kita
karena sudah ke manusia, kita bisa melihat efek samping dari obat tersebut. Tapi tentunya sebelum ke manusia harus sudah lolos dulu di preclinical trial ya, di hewannya. Jadi bisa diuji di situ. Kalau semisal sudah lolos dari animal dan di manusianya malah ada efek samping itu seperti apa? Itu berarti tidak lolos. Jadi kan Ah, pertama harus lolos clinical 1. Kalau sudah lolos bisa bisa lanjut ke clinical 2. Karena untuk clinical fase 1 itu kan puluhan, masih sedikit relawannya. Kalau clinical 1 saja tidak lolos, berarti obat tersebut tidak berhak untuk melanjutkan ke clinical fase keduanya. Harus melakukan uji-uji lainnya lagi. jadi diuji terlebih dahulu. Tapi Iya. eh, belum ada pengujian secara in silico seperti itu ya. Untuk in silico eh, sebetulnya bisa kita lihat dari jadi kan kita sudah misalkan eh, gene interest kita dari tadi dari public database tersebut kita menemukan gene interest. Tapi kita lihat apakah gene interest tersebut dia punya eh, interaksi ke beberapa gen kan. Kita harus melihat samping-samping gennya tersebut apakah dia gen yang baik atau gen yang tidak baik, apakah dia emang hanya spesifik di penyakit ataukah tidak. Kalau misalkan ada gen yang ternyata dia dibutuhkan untuk tubuh kita, tapi target kita berhubungan dengan gen tersebut, mungkin itu harus di studi literatur lanjut lagi apakah memang target tersebut cocok atau tidak. Kalau untuk in siliconya mungkin seperti itu bisa melihat protein-protein interaction-nya. Baik, terima kasih. Baik, ada yang raise hand lagi. Untuk Ibu Reni Mulyani, mungkin boleh pertanyaannya. Kasih dapat. Assalamualaikum, Mariam, sehat ya? Alhamdulillah. Ya, Ibu mau konsultasi aja nih, karena kan Mariam di bidangnya kanker biologi and drug discovery ya, departemen ya di Taipei-nya. Ya, Ibu mau tanya untuk kasus spine cord injury ya atau cedera tulang belakang. Nah, untuk spine cord injury ini kan potensi untuk risiko kanker urothelial carcinoma ya, atau kanker kandung kemih, seperti karena penggunaan kateter urin yang berkepanjangan ya atau infeksi berulang, dan juga untuk kanker ginjal ya atau yang namanya renal cell carcinoma ya. Nah, apakah di eh, apa di tempat Bu Mariam ini itu dikembangkan juga riset untuk bahan-bahan alam ya untuk pengobatan kanker yang mungkin bisa sharing misalkan ya bahan alam apa atau tumbuhan apa yang dikembangkan di penelitian Taipei Medical University untuk kanker, terutama untuk kanker yang bisa terjadi di kandung kemih maupun di ginjal. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk di lab Mariam sendiri, kebetulan hanya berfokus ke sintesis, tapi untuk di TMU tentunya ada dari natural compound untuk cancer. Ya. Contoh tumbuhannya apa ya, Maria? Mungkin kalau di Indonesia kan biasanya kan kayak kunyit gitu ya. Mungkin ada Oh, tumbuhan potensi apa yang di Taipei itu sendiri yang sering digunakan untuk kanker? Eh, karena kalau dari contoh ya Bu, dari di departemen di lab Barep sendiri ada bagian-bagiannya, tetapi ada juga yang misalkan Mariam ini meskipun drug sintesis,
tapi dia ambil farmakopor dari bahan alam, contohnya dari kurkumin atau dari eh, lebih ke kurkumin sih, Bu. Sama eh apa lagi ya? Setahu baru magnolol. Ya. Terima kasih informasinya, Bu Iya, tapi Maria. di lab lain ada Ibu. Siap, iya. Baik, mungkin ada satu penanya lagi atau yang mau bertanya. Baik, kepada Ibu Lela Lailatul Maisah, dipersilakan. Oke, terdengar nggak suara saya, Nova? Terdengar, Halo, Ibu. tes. Oke, terdengar ya. Oke, Maria, terima kasih atas kayaknya ada hampir identik dengan Fajar mungkin ya. Dari kami. Tadi dari apa tahapan-tahapan yang disampaikan oleh kalian ya dari mulai kemudian sampai ke ini. Nah, itu apakah memang tahapan-tahapan itu apakah harus dilalui semuanya gitu ya? Atau tadi kita bisa eh, memilah gitu ya, memilah oh ini dulu atau ini dulu atau seperti apa sih untuk yang apa ya, yang efisiennya gitu atau memang tahapan-tahapan itu memang harus dilalui gitu ya, untuk di anti kanker ini. Itu mungkin secara umum. Terima kasih. Eh, karena ini ya, makasih Bu untuk pertanyaannya. Karena ini tujuannya untuk mendapatkan dari eh, em, FDA approve, FDA US approve mungkin terlalu banyak ke tahapannya. Tapi untuk eh, di Indonesia tersendiri, kemarin belum tahu apakah tahapannya seperti itu juga sama. Tapi setahu Mariam, untuk pengembangan obat itu sendiri memang harus dilakukan tahapan-tahapan seperti itu, Ibu. Terima kasih. Memang cukup panjang ya tadi juga Iya, Maria menyampaikan di awal berapa tahun iya. dan menghabiskan 10 berapa tahun. dana gitu ya. Iya, Oke, mudah-mudahan ya ini jadi tantangan untuk kita semua ya. Jadi apa untuk drug tuh memang sih karena nggak bisa coba-coba gitu ya. iya. Harus betul-betul dikaji riset. Oke, terima kasih Maria. Silakan mungkin ya teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heli. Pertanyaannya mengenai integrasi in silico dalam pengembangan obat. Bagaimana validasinya agar mendekati hasil eksperimen? Em, Validasinya biasanya menggunakan eh, machine learning Ibu. Untuk jadi kita harus eh, melakukan pertama itu kita harus misalkan punya kompon, lalu kita melakukan apa namanya cari tahu fingerprint atau struktur dari kompon tersebut. Kita melihat apakah interaksi kompon kita sebagai contoh misalkan molekular docking. Molecular docking ini kan untuk memprediksi binding affinity. Tapi setelah kita lihat misalkan ternyata binding affinity-nya oke. Lalu kita juga bisa melakukan analisis lain yaitu molekular dynamic itu untuk melihat stabilitas dari senyawa tersebut. Jika senyawa tersebut mempunyai fleksibilitas yang tinggi, kemungkinan senyawa tersebut mudah lepas, artinya tidak mudah terikat kepada gen kita. Jadi diharapkan dari molekular dynamic ini kita mempunyai fleksibilitas yang rendah, artinya dia rigid, dia harus uh, tidak mudah lepas. Jadi mungkin untuk validasinya selain dari jadi yang pertama itu
menemukan dulu gain interest, lalu gain interaksi. Setelah itu bisa kita juga melakukan in silico melalui molecular docking dan juga melalui molecular dynamic. Karena molecular dynamic ini kita bisa setting ke suhu tubuh kita yaitu sekitar 30 derajat. Jadi kita bisa melihat pergerakan dari obat tersebut di dalam tubuh kita. Jadi simulasinya seperti apa? Apakah obat tersebut mudah untuk lepas dari binding pocketnya ataupun tidak. Jika semua itu relevan, artinya kurang lebih itu mendekati dari hasil akhir. Sebagai contoh dari paper yang tadi sebelum yang saya share itu, um, sebagai contoh di paper ini karena saya melakukan integrasi antara molekular docking, molekular dynamic. Di sini terdapat korelasi yang positif di mana semakin rendah binding interaksi artinya semakin kuat dan juga bagaimana dia fleksibilitas dari komponen tersebut di targetnya. Jika dia tidak mudah lepas, artinya dia menjadi komponen yang baik. Dibuktikan dengan hasil dari analisis in vitronya. Selain itu ada juga kita juga bisa memvalidasi dari machine learning. Ada pertanyaan lanjutan untuk menyiasati validitas data binding affinity ketika dalam pemodelan menggunakan scoring function yang berbeda dan menemukan ada data yang berbeda untuk interaksi ligand yang sesama misalnya ketika menggunakan autodopina dengan versi yang berbeda. Untuk scoring function ini kita juga bisa menyiasati sebagai contoh, kita menggunakan berbagai software untuk docking. Jadi tidak hanya menggunakan satu software, kita bisa menggunakan misalkan 5 atau lebih docking, lalu kita bisa melihat average-nya, apakah dia sama atau tidak. Kalau misalkan dari kelima atau dari ke-10 software tersebut tersebut menunjukkan affinity yang kurang lebih sama. Jadi kita bisa menentukan bahwa kompon tersebut menjadi kompon yang aktif atau kompon yang bisa kita gunakan untuk next eksperimennya. Jadi saran Maria mungkin menggunakan beberapa software. Berarti memang softwarenya tuh harus juga berbayar juga ya. Kebanyakan sekarang yang risiko yang riset mahasiswa itu yang gratisan. Berarti tadi harus 10 gitu kan dibandingkan agar lihat hasilnya itu memang apakah continue seperti itu atau tidak gitu ya untuk validitasnya gitu ya. Iya. Dan itu biasanya berbayar ya yang banyak software-software itu kan. Iya. Sini ada tapi jauh jadi. Ini baru biasanya yang digunakan itu masih docking gitu ya, belum dynamic juga belum gitu ya. Itu yang mungkin karena sebenarnya perbedaan yang nyata untuk dynamic sendiri sama docking itu terletak di apanya ya, Man? Cara umum dan di kaitannya untuk data penemuan obat itu bahwa oh ini
memang dinamik ini memang akan jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan docking. Iya, betul. Seperti Karena untuk molecular docking ini hanya terbatas pada bagaimana apakah komponen tersebut mampu berinteraksi di binding pocket dari protein. Tetapi untuk molecular dynamic jauh lebih kompleks, jadi kita bisa melihat pergerakan molekul per nanosecond. Jadi per nanosecond itu bagaimana molekul itu bergerak di protein tersebut. Nanti keluar hasilnya apakah dia fluktuatif, artinya dia tidak stabil, ataukah dia flat. Kalau flat berarti dia stabil. Jadi diharapkan kalau di molecular dynamics itu dia untuk melihat stabilitas dari komponen tersebut. baik, terima kasih. Baik, mungkin kita batasi untuk satu penanya lagi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan. Ayo dari mahasiswa Umi udah belum ya tadi? Dava, udah ada yang nanya belum? Belum. Belum, harus ada. Kalau enggak, tolong Mariam kasih pertanyaan. Harus dituin, harus dikasih pertanyaan dulu biar biar pada nanya. Saya strateginya begitu. Kalau nggak ada yang nanya, saya akan bertanya. Mariam udah bisa kasih rekomendasi ya ke mahasiswa kita untuk Sudah, Pak. di Sudah. sana ya. Oke Sudah. deh, nanti kita prepare mahasiswa-mahasiswa yang memang mau apa scholarship di sana ya atau apapun Iya. pertukaran pelajar mahasiswa bisa ya. Kebetulan di lab Mariam lagi membutuhkan orang kimia, Pak. Nah gitu ya. Ayo, ini anak-anak nih siap-siap. Dulu Mariam juga sama saya ya, Mariam. Iya. Alhamdulillah udah sukses ya. Jadi nanti jangan lupa ke alumni, ke alma maternya, ke adik-adik kelasnya untuk apa? Menyampaikan informasi yang bisa meningkatkan kapasitas mereka ya. Jangan lupa itu. Anak-anak yang lain juga nih, adik-adik kelasnya potensi besar nih sudah di mata. Ya, tadi Mariam sudah menyampaikan. Tolong di ini, di follow up ya. Jangan minder, jangan itu ini. Confident, kita semua bisa. Ya, bahasa Inggrisnya disiapkan dulu dan lain sebagainya sehingga kita bisa gabung ke sana. Oke, Mariam sukses ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, Mariam tuh udah nikah belum? Udah. Udah punya anak berapa? Udah bapak kemana wae bapak teh. Soalnya tengundang kak bapak. Bapak kan waktu itu telepon, Pak. Datang ya, saya datang. Iya. Dateng. Iya, lupa. Udah punya anak berapa, Mariam? Alhamdulillah satu, Pak. Oh, sudah ya satu. Oke. Oke, saya izin lip duluan mungkin ya. Terima kasih, Mariam, udah Iya, terima berbagi kasih. Termohon Pak ilmunya. Sali. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Silakan mahasiswa, dapat tolong di ini. Kalau enggak ada ya ditutup saja. Tapi tolong ada satu dari mahasiswa Umi ya, harus ada. Itu Ibu ada yang bertanya di kolom. Ya, silakan. Ada yang bertanya dari Rahma Alivia, seberapa besar perbedaan in vitro dengan in vivo biasanya terjadi dan tahap apa aja yang biasanya paling sering membuat obat gagal? Karena yang pertama itu harus in vitro dulu ya. Jadi setelah kita mendapatkan senyawa-senyawa, lalu kita uji dulu di in vitro. Kita harus melihat ada yang namanya IC50. IC50 itu untuk melihat inhibitory concentration, bagaimana obat itu bisa menginhibit sel untuk
berkembang 50%-nya. Jadi 50% konsentrasi yang bisa menginhibit eh, pertumbuhan dari sel. Setelah kita mendapatkan IC50 dari senyawa tersebut, tentunya tidak hanya terpaku pada uji sel line. Ada banyak uji-uji lain sebelum akhirnya bisa ke animal. Contohnya misalkan uh, 3D cell line atau RNA sequencing atau PCR dan lain sebagainya. Jadi untuk ke in vivo itu masih panjang tahapannya, sehingga eh, kalau kita sudah berhasil di in vitro, biasanya untuk kegagalan di in vivo itu relatif minim ya. Jadi untuk di in vitro itu biasanya kita hanya untuk melihat dari toksisitas obatnya, lalu eh, stabilitas dan lain sebagainya. Jadi untuk kandidat obat itu gagal, saya rasa kecil kemungkinan karena sudah dianalisis terlebih dahulu di in vitro. Mariam, eh apa namanya? Izin ya moderator saya nanya terkait dengan tadi pemilihan hewan uji itu ada itunya nggak? Misalnya untuk Enkel itu biasanya hewan uji apa yang digunakan dan vivonya? Untuk in vivo, sebetulnya in vivo itu ada berbagai macam. Untuk kalau untuk yang murah meriah itu bisa menggunakan ikan, karena ikan itu dia apa namanya eh, lebih murah dan gampang dikembangbiakan. Tapi dia terbatas karena tentunya dari karena mereka hidup di air, kita bukan di air ya. Tapi untuk melihat toksisitas kita bisa melakukan di ikan misalkan. Tapi kalau untuk melihat yang lain, kita juga bisa menggunakan tikus biasanya. Tapi kebanyakan di tikus. Ada juga di rabbit atau di monkey. Tapi untuk penggunaan dalam jumlah banyak, karena harus berkelompok gitu kan. Misalkan kita punya obat, tidak hanya menguji satu dosis, harus beberapa dosis, beberapa kelompok. Mungkin apa namanya tikus atau mice itu pilihan yang lebih baik. Terima kasih Mariam. Baik, terima kasih. Mungkin dicukupkan ya untuk sesi diskusi pada webinar kali ini. Terima kasih kepada para eh, penanya yang sudah aktif dan juga terima kasih atas penjelasan yang luar biasa informatif sekali. Mungkin sebelum ditutup, kami persilakan kepada Ibu Dr. Mariam apabila ingin memberikan kalimat penutup atau pesan singkat bagi seluruh peserta pada webinar kali ini. Terima kasih atas moderator untuk memimpin diskusi kali ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen-dosen dari program studi kimia Universitas Muda Sukabumi, kepada Ibu Heli dari Universitas Pendidikan Indonesia, juga kepada mahasiswa-mahasiswi dari program studi kimia UMI dan juga mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga diskusi kali ini kita bisa mendapatkan apa ya mungkin pengetahuan sedikit berbagi pengetahuan dan juga bagi teman-teman yang ingin mungkin melanjutkan studi ataupun mau student exchange, saya sedikit promosi ya mungkin bisa Sangat boleh sekali. Silakan Mariam. mungkin bisa lihat di
TMU, Taipei Medical University, ataupun di kampus lain di Taiwan banyak membuka aplikasi dan Taiwan banyak menawarkan program-program beasiswa. Ya, jadi semangat untuk Gitu, studi. semangat ya teman-teman ya. Banyak peluang beasiswa. Mariam juga 0% ya Mariam ya. 0% malah dapat B per bulan. Tuh, kan. Tuh dapat dikasih per bulan jadi aman gitu ya. Ayo Ya. bahasa Inggrisnya ya teman-teman ditingkatkan karena itu kuncinya. Baik, terima kasih Ibu atas pesan dan penutupnya. Mungkin sebagai rangkuman saja, pertama, mungkin biodiversitas itu merupakan sumber potensial yang sangat kaya untuk pengembangan obat baru. Ya, yang kedua, penemuan obat modern kini melibatkan integrasi antara biologis molekuler, komputasi, dan sintesis kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih efektif dan aman. Yang ketiga, pemahaman molekuler yang mendalam sangat penting untuk menemukan mekanisme kerja obat sehingga terapi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, webinar ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua yang terlibat dalam dunia penelitian. Saya Dafa Salsabila selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hingga akhir dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Mariam Rahmawati Sumitra atas ilmu yang telah dibagikan. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Meli Mariam, terima kasih banyak. Ada nanti sertifikatnya ya, mungkin bisa disampaikan oleh panitia. Silakan. Mas Am, jangan bosan-bosan kita nanti diskusi. Saya lagi nyusun proposalnya, tapi saya lagi masih membaca kajian kayak potensi alga untuk anti kanker itu kemana gitu ya, maksudnya yang spesies apa yang nanti mungkin bisa untuk riset ke depan kita. Nah, nanti mungkin proposalnya saya sampaikan juga kemarin kalau sudah ya kan untuk risetnya. Itu Mariam, terima kasih banyak atas waktunya dan nanti ditunggu untuk suami Mariam ya untuk webinar lain kita. Dan nanti dilanjut Bu Heli sama saya. Terima kasih Mariam. Assalamualaikum Ya. Silakan panitia mungkin. Sebentar. Izin meninggalkan Zoom. Ya, Maria mau ini dulu ada sertifikat penyerahan sertifikat ya dari panitia ini di apa screen-nya. Panitia silakan di sebelum Maria meninggalkan biar didokumentasikan. Baik, terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah aktif berdiskusi. Selanjutnya, marilah kita memasuki agenda penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh moderator. Baik, terima kasih. Langsung saja dokumentasikan ya. Coba mana Mariam. Oke ya, Mariam terima kasih ya. Mudah-mudahan nanti kita berlanjut. Ini nanti saya sampaikan ke Mariam. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadirin yang saya hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam menyukseskan webinar kali ini. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat memberikan manfaat dan membuka peluang kolaborasi penelitian yang lebih luas. Akhir kata, saya selaku MC memohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih peserta, terima kasih juga panitia ya, dan Mariam, Bu Heli, sampai ketemu di webinar